Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Ustaz sayangi, para guru, para asatidzah yang saya hormati, ibu bapak guru dan rekan yayasan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita yang ke 70 sekian, hampir 80. Di mana kemarin di pondok kita membahas tentang hikmah ya keenam, di mana Allah mengutus hambanya yang paling mulia Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, penuh hikmah. Hikmah yang keenam adalah bahasa penduduk Jazirah Arab adalah satu, yaitu bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Dan yang ketujuh kita, ini panjang tapi kita sedikit saja semampunya. kita cuma punya waktu 25 menit insyaallah. Ya, ini udah berjalan terus. Baik. Tapi nggak ada salahnya kita singgung sedikit tentang bahasa Arab karena cocok. Bahasa Arab bahasa paling hampir sempurna, ya, maksudnya Allah pilih karena ada hikmahnya. Padanan kata, kalau di bahasa Indonesia hewan seperti kambing namanya apa aja? Kambing, ya kan? Apa? Domba. Itu udah beda tuh, kambing Jawa sama domba udah beda. Kalau kambing Jawa apa aja? Kambing Jawa ya kambing kacang dan lain-lain. Ya, kalau udah jadi sate balibul, batibul gitu kan. Biri-biri juga. Tapi ada tahu ya, di bahasa Arab unta punya padanan kata 1000. Saya udah kumpulin ini ya, walaupun dari artificial intelligence tapi berdasarkan lisanul Arab. Kitab lisanul Arab, mudah-mudahan nanti punya perusahaan di situ. Ya, dan kitab-kitab besar, Mu'jam dan lain-lain. Singa Asad ada 1000. Bahkan kalau itu asli, ya bahasa kunonya 1000. Kalau dengan turunan itu artinya cabang, seperti mu'annas, isim tasghir. Ya, kalau udah belajar bahasa Arab paham nih. Jamak, ya, mufrad, jamak, mu'annas, muzakkar, itu bisa sampai 3000. Satu nih, satu benda ini. Unta 1000, pedang 1000. Coba, ada yang bisa nyebut pedang bahasa Arabnya nggak? Apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Pedang. Ayo. Ya, apa? Baik, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Allah mabarik. Berarti gurunya bagus. Guru bahasa Arab, masya Allah. Mumtaz. Selain Said apa? Ya, ini nih, Said ya tadi Ustaz sudah kumpulkan. Said ada sekitar sudah 1000. Pertama Said, Husamun, Sarimun, Muhannadun, ya, ini 1000 nih. Kalau mau nggak percaya, Ustaz acak yang ke, ada demo yang keberapa, nomor berapa? Sebut, jangan lama-lama. Nah, 59. Apa ya? 59. Ya Ustaz nggak hafal, ya kan? 59 Mudrikun. Coba, mau nomor berapa?
Tiga, kan tiga udah lewat tadi. Ya ada tiga, nggak apa-apa. Tiga dulu. Tiga, sarimun. Itu pedang loh. Sarimun. Ada lagi? Tadi berapa? Oke ya, 60. 60 itu catatan di sini. 60 ainun. Itu pedang semua. Jadi adik-adik dari kecil belajar bahasa Arab, pegang itu bahasa Arab. Jangan kayak Ustaz dulu belajar bahasa Arab ya, nggak ada guru yang membimbing, akhirnya alhamdulillah masih dapat juga, ya begitu. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Imam ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir menyatakan, kenapa kita belajar bahasa Arab? Ya, karena bahasa ya, Al-Quran, satu bahasa nabimu yaitu Rasulullah SAW, bahasa syariat Islam, ya semua syariat Islam sebenarnya dari bahasa Arab. Sehingga Imam Asy-Syafi'i seluruh fatwa, seluruh kepahamanku di fikih aku balikan, aku rujukan kepada nahwu, pelajaran bahasa Arab. Jadi adik-adik harus semangat. Kalau bisa hafal itu pedang, ya hafal 50 bahasa lain pedang. Coba bahasa Arabnya singa apa? Baik. Itu bahasa Inggris saya. Lion ya, bahasa Inggris. Kalau yang perempuan apa? Masya Allah, pintar. Kalau lion itu laki, yang perempuan lioness. Hero itu laki-laki pahlawan. Kalau perempuan heroin. Begitu. Ada mudzakkar, ada muannas. Kalau Indonesia nggak ada pahlawan laki-laki. Oh ada pahlawan laki-laki, pahlawan wanita, siswa siswi ada, beda i doang. Ya. Tadi apa tuh? Asadun. Iya, asad di dalam bahasa Arab Ustaz sudah kumpulkan hampir 1.300 lebih. Ya. Gitu. Tadi apa? Asadun. Mau nomor berapa? 100. Asad. Satu-satu. Oh, 4. Asad itu ada 3.000. Ya. Nomor 100-nya coba dengarkan baik-baik. Iya, lagi dicari saya. Ya. Mighwarun. Asad singa. Nomor 100-nya Mighwarun. Nah, nanti adik-adik cek benar apa enggak itu. Karena kan itu dari artificial intelligence AI. Bisa bohong, bisa salah. Makanya tapi dia ngasih rujukan yaitu Lisanul Arab, kitab besar. PDF-nya Ustaz udah punya tapi fisiknya belum, mahal itu kitab. Dan dia belum diterjemahkan. Baik, kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Biar berurutan di rekaman kita. Hikmah ketujuh, agama Nabi Ibrahim alaihissalam masih membekas di Jazirah Arab. Setiap Rasul memberi pelajaran utamanya adalah tauhid. Ya, dari Adam itu bertauhid, bukan bertauhid lagi. Adam di surga ngomong dengan Allah. Ya, Iblis juga sempat di surga ngomong dengan Allah, tapi Iblis maksiat lalu diusir dari jannah. Adam juga maksiat. Kalau Iblis maksiat menentang Allah, tidak taubat. Kalau ada maksiat salah, taubat. Turunlah dia ke bumi ini. Semua itu penuh hikmah. Dan Allah Maha Adil. Allah tidak menciptakan manusia pertama di neraka.
Ya, jangan protes. Ya Allah, kenapa kami masuk neraka? Enggak, bapak kamu dulu di jannah. Apakah aku ciptakan Adam di neraka? Tidak. Adam juga ngaku itu. Kami dulu di jannah, Hawa juga di jannah. Tapi karena kesalahan ya, kita beda sama orang Kristen. Kalau orang Kristen bilang ada dosa turunan. Jadi anak lahir, kamu baru lahir langsung kamu berdosa. Tuh, yang paling kecil lahir langsung bawa dosa turunan dari Adam. Kalau kita enggak, kamu lahir suci, fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir enggak ada dosa sama sekali dan Islam, tauhid. Allah taruh kepahaman tauhid, hati kamu penuh ke penyembahan pada Allah saja. Baik dia lahir di Australia, di Amerika, di Jepang, itu ada tauhidnya. Bapaknya yang berubah jadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, Jazirah Arab bekasnya ada. Nabi Ibrahim meninggal terus, gak ada nabi di situ. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail meninggal, tapi ajarannya masih menyembah Allah saja, tawafnya benar, ya, sa'i, tawaf dan lain-lain benar. Sampai pada suatu saat si Amru bin Luhai Al-Khuzai membawa patung-patung dari Syam. Dia terbujuk dengan orang Syam. Kata orang Syam bilang, kamu bawa ini patung, kita menyembah Allah, tapi dengan wasilah patung-patung ini kita bisa minta hujan cepat datangnya. Maka dibawalah ya patung Hubal yang berbentuk orang gagah, ya, dari permata, batu permata, yang tangannya patah diganti emas. Sejak itu rusak agama, ya, Ibrahim, ya, begitu. Makanya dia disiksa oleh Allah. Itu aku melihat. Jadi Rasul pernah melihat itu di neraka. Si Lu'ai Amru bin Lu'ai Al-Khuzai sedang menyeret-nyeret isi perutnya di neraka berjalan. Si perutnya terburai. Itu siksaan bagi orang yang syirik. Ya, coba nih kita dengar dari Ustaz Miranda menulis, Ustaz Dr. Miranda. Penduduk Jazirah Arab dahulunya adalah kaum yang mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Mereka meyakini dengan pasti akan adanya Sang Pencipta Tunggal. Ya, mereka mengesahkan Allah. Ya, meskipun akhirnya mereka berbuat syirik dengan menjadikan sesembahan selainnya sebagai perantaraan yang mendekatkan mereka kepadanya, pada Allah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman tentang musyrikin Arab, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, pada orang kafir jahiliyah, syirik jahiliyah, tentang siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Gitu. Jadi syirik, kafir, masuk neraka. Tapi kalau ditanya siapa yang ditahan kamu? Allah. Siapa yang ditahan langit dan bumi? Allah. Loh, kok dia masuk neraka? Karena mereka menyembah Allah, menyembah patung, atau melalui patung, melalui malaikat, melalui pohon, ada juga melalui nabi, melalui Bunda Maryam. Ini syirik, nggak diterima Allah. Allah tidak perlu perantara. Adik-adik bangun malam, mungkin PR susah, mungkin ibu bapak lagi nggak punya uang buat beli beras saja susah. Adik-adik malam bangun sholat langsung minta sama Allah. Yang kekayaannya tidak terbatas. Ingat, Allah menyusahkan kita pasti ada hikmahnya untuk mengetes kesabaran kita, untuk menjadikan kita tidak sombong. Kalau jadi orang kaya, semua tuh kodarnya, nikmat yang Allah berikan sesuai dengan keimanan kita. Kalau kita diingini
orang beriman. Kalau Allah ingin nggak menginginkan kita beriman secara ini ya, karena iman tidak iman itu mutlak Allah yang memilih. Man la may yahdi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa Allah kasih hidayah, nggak ada yang bisa mencegah. Anak lahir, bapaknya di Jepang ya, bapaknya Sinto, agama Sinto. Anaknya lahir masih kecil, dia minta masuk Islam, bahkan membawa ibunya ke Islam. Nah, di Australia banyak anak-anak. Coba dengarkan. Nanti ditanya ya, Pak Guru, Ibu Guru ditanya, nanti Ustaz ngomong apa. Yang nggak bisa jawab, ya dicatat saja. Kayaknya harus ada gitu. Kalau adik-adik kita, anak kita yang perempuan tenang, paham nggak apa-apa. Yang penting tenang dulu, ya kan? Latihan. Ini berapa menit lagi? Baru 16 menit. Masih kurang 9 menit. Sabar. Capek ya? Lain kali mau Ustaz berdiri juga biar fair. Kalau bahasa Inggris Australia fair dinkum. Fair dinkum tuh sama-sama adil. Kamu diri, Ustaz tidak. Ustaz siap diri kalau kamu mau. Cuman agak susah dibaca. Fair dinkum. Bahasa Inggrisnya fair enough. Bahasa Inggris resminya. Baik, kita lanjutkan. Ustaz juga menukil, Ustaz Firanda, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizil alim. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan pada mereka orang-orang syirik, kafir, musyrik, jahiliyah tentang siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Di sini ditambahkan dua sifat. Orang syirik, orang kafir tahu kalau Allah itu maha perkasa, Allah itu maha mengetahui. Tapi kenapa nyembah berhala? Ada ilmu itu dari Ibrahim dan Ismail diturunkan. Rabb kamu maha perkasa, Rabb kamu maha mengetahui. Kalau yang tadi yang menciptakan saja, sifat menciptakan mereka tahu itu Allah. Ditambah di sini ayat ini Az-Zukhruf ayat 9 yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ya, musyrik jahiliyah kadang-kadang lebih baik musyrik mereka daripada orang Islam yang di sini. Orang Islam di sini ada yang bilang ada Allah nggak mengetahui, Allah nggak punya sifat mencintai. Ini bahaya orang Islam kayak gini. Ada itu, ya. Hati. Allah apakah Allah mencintai? Iya. Allah mencintai bukan perlu kepada hambanya. Itu sifat. Tapi beda cintanya Allah dengan cintanya kita. Allah mengetahui, iya. Allah mau mengetahui. Beda pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita. Pengetahuan kita nih, apa di balik tembok itu ada tahu nggak? Nggak ada. Allah mau tahu. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah tahu tuh apa yang didetak-detak jantung kamu, hati kamu. Makanya jangan berpikiran aneh. Allah tahu pikiran kotor, pikiran bersih. Ya, kalau udah ada niat, ntar pulang saya mau ini teman saya mau bullying. Gak jadi, itu dapat pahala. Kalau dia teruskan dapat dosa. Begitu nggak jadi, niat buruknya, udah pikiran kotornya, itu dapat pahala. Karena kamu menggantikan, kamu berjuang dalam dirimu, menahan tidak berbuat buruk karena takut pada Allah. Padahal kamu nggak berbuat apa-apa, nggak jadi jorokin, misalkan siapa yang jorokin, ini yang depan pesawatnya bergerak terus nih. Pas buruk ada, saya jorokin, nggak jadi, nanti saya takut sama Allah. Nah itu kamu dapat pahala. Nanti kalau upacara saya mau gerak sebanyak-banyaknya. Ya, pas begitu upacara kamu ingat, wah itu kan nggak sopan. Allah mengajarkan aku untuk sopan. Nah itu kamu dapat pahala. Ya walaupun ada mas gerak juga, ya nggak usah ditahan lah. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak gerak kan?
Baik, tinggal 5 menit lagi. Bisa stick dengan waktu ya. Lagi 5 menit ini, hah? Iya cepat makanya. Kalau apalagi kamu tenang, tambah cepat. Baik, kita baca satu ayat lagi yang penting ini, ya. Kita baca sama-sama. Ala lillahi dinul khalis walladzina tadu min duni awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ingatlah, hanya kepada Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka atau benda-benda syirik, yaitu pohon, malaikat, ya, gedung, kuburan wali, kuburan soleh, kuburan nabi pun, ya, nggak boleh, ya, gitu. Maka mereka menjawab kalau dinasihatin, kami tidak menyembah mereka supaya mereka mendekatkan kami pada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan kelihatan masuk akal, tapi tidak diterima oleh Allah. Allah Maha Pencipta. Kecuali kuburan orang saleh itu, waktu Allah ciptakan bumi, mereka berserikat ngebantuin Allah. Nggak ada. Allah menciptakan langit yang begitu indah sendirian. Allah menciptakan Adam kita ini turunan begini sendirian. Allah memberi rezeki ya sendirian. Dan Allah nggak pelit. Saking murahnya rezeki Allah. Ya, tadi Ustaz mau lihat berat bumi berapa ya? Dikali emas. Berat bumi berapa kilogram? Dikali emas. Emas segram sekarang 2 ibu yang tahu nih. Emas segram 2 juta. Ya, jadi kalau Allah gambarkan orang kafir bawa emas seberat bumi waktu dia mau dimasukin neraka, itu Allah nggak terima. Lah Allah yang ciptakan emas, Allah yang menciptakan bumi, dan nggak ada satu orang kafir pun. Hatta Firaun, hatta Korun berhasil mengumpulkan harta sepertiga emas di muka bumi ini. Ya, begitu. Oke, ini tinggal 3 menit lagi. Ayatnya kita teruskan. Ya. Innallaha yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ya, sesungguhnya Allah ya akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang pendusta dan sangat ingkar. Mereka sungguh berdusta bahwa Allah memerlukan wasilah, ya, benda, pohon, hatta Hajar Aswad bukan untuk disembah. Bagaimana Umar datang di depan Hajar Aswad, dia berkata, engkau hanya batu. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium. Begitu. Ya, jadi batu. Tapi kita disunnahkan, kalau nggak bisa mencium, lambaikan tangan. Kalau bisa cium, karena dia jadi saksi nanti di jannah nanti. Itu batu sudah diselidiki, bukan dari bumi atau meteor. Ya, para saintis bingung. Ini dari surga. Dulu putih karena manusia banyak berdosa, jadi hitam. Makanya namanya Hajar Aswad. Gitu. Pak, mau bertanya. Oh ya, siap. Silakan. Kan HP ciptaan manusia, tablet. Nah, tapi semuanya itu ciptaan Allah. Iya. Karena pikirannya itu datangnya dari Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Satu. Ini anak pintar ini. Semua kamu pintar, tapi diwakili dia. Siapa namanya, Dek? Musa. Masya Allah, namanya bagus. Nama Nabi, ya boleh. Ini memang HP dipikir dari Cina, Jepang, Amerika. Tapi apakah mereka ciptakan otaknya sendiri? Sebelum bikin HP mereka susun otaknya. Ya, tai lalat aja satu ini nggak bisa mereka ciptakan. Kalau semua orang bisa bikin tai lalat, pasti yang pengen tai lalat, saya pengen di sini nih, orang India.
saya pengen didabu, saya pengen nggak ada, satu tai lalat. Sekarang gini, kamu nggak usah ciptain. Kamu tolong kalau rambutnya jatuh ganti rambut yang seperti itu, bisa nggak? Nggak bisa. Ya kuku, bilang sama Allah, ya Allah, kalau kuku saya panjang sering dihukum sama guru, ya. Kalau Ustaz dulu hukumnya gini, kuku Ustaz termasuk cepat panjang karena banyak kalium ya, kalsium. Tadi hampir kena hukum terus waktu SD. Begini, kalau 5 panjang 1, 2, 3, 4, 5 pakai penggaris besar. Bisa nggak? Ya Allah, jangan panjangin kukuku, udah segitu aja. Bisa nggak? Nggak bisa. Sudah diciptakan Allah, suruh ngatur. Yang ngaturnya dipotong, bukan doa. Itu udah sunatullah. Rambut kamu panjang, ada yang masih panjang tuh, ya. Dari bedor tuh, siapa itu? Nanti cukurannya pulang apa-apa. Nggak bisa kamu punya rambut pendek terus, ya, terutama yang perempuan. Itu keindahan, perhiasan. Demikian, mudah-mudahan pelajaran yang sedikit ini bermanfaat untuk Ustaz dan kalian semua, anak-anakku tercinta dan ibu guru, bapak guru yang Ustaz hormati, dan jazakumullah khairan telah mau mendengar dan berdiri untuk pelajaran ini. Kita mendoakan Ustaz Dr. Firanda Dirga LCMA agar dipanjangkan usianya dalam ibadah dan berkarya ya untuk Islam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.